Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mahdania Ali dengan NIM 22104111106. Di sini saya dari kelas C Manajemen ingin memenuhi tugas dari Ibu Ira Puspita Dewi, SSEMM dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi Non-Performing Loan atau NPL. Loan atau NPL pengertiannya adalah kondisi ketika nasabah tidak bisa melunasi utangnya kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bank Indonesia mendefinisikan kondisi ini tidak hanya terjadi pada nasabah yang gagal membayar utang atau macet, tetapi juga bisa terjadi pada nasabah yang pembayaran utangnya tidak lancar dan kualitasnya diragukan. Selanjutnya terdapat 5 kelas dalam pembagian kualitas kredit. Yang pertama, ada kredit lancar, yaitu ketika nasabah tidak pernah menunggak cicilan. Yang kedua, ada dalam perhatian khusus, yaitu ketika nasabah telah menunggak cicilan selama 1-90 hari. Yang ketiga, kredit tidak lancar, status yang akan nasabah dapatkan jika nasabah pernah menunggak selama 91-120 hari. Yang keempat, ada kredit diragukan, ketika nasabah sudah pernah menunggak cicilan selama 120-180 hari. Yang kelima, ada kredit macet, yaitu ketika nasabah menunggak cicilan selama lebih dari 180 hari. Selanjutnya ada manfaat mengetahui NPL. Mengetahui kinerja lembaga keuangan. Jika rasio NPL semakin tinggi, maka dapat disimpulkan ada masalah pada kinerja bank tersebut. Akibat negatif yang muncul selanjutnya juga pada kinerja bank tersebut akan semakin banyak. Sebaliknya, jika rasio NPL kecil, maka kinerja bank tersebut baik dan memenuhi fungsinya, yaitu menghubungkan dua belah pihak. Pihak yang pertama yang ingin menyimpan atau mengembangkan uangnya, dan pihak yang kedua yang membutuhkan uang sehingga mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Selanjutnya, rumus NPL menurut Bank Indonesia dalam peraturan BI nomor 06 atau 10 atau PBI atau 2004 12 April 2004, angka 5% adalah angka yang ideal untuk non-performing loan. Apabila nilai NPL lebih dari 5%, maka dapat dikatakan kalau jumlah kredit macet lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kredit lancar. Angka 5% ini diperoleh dengan rumus rasio NPL sama dengan kurang lancar ditambah diragukan ditambah macet dibagi total kredit dikali 100%. Selanjutnya ada contoh PT Bank Serasi Jaya Semesta data kredit Januari 2022 sampai Desember 2022 lancar 27.150, dalam perhatian khusus 16.750, kurang lancar 350, diragukan 535, macet 472.500, total kredit 45.257.500. Rasio NPL 350 ditambah 535 ditambah 472.500 dibagi 45.257.500 dikali 100%. Rasio NPL-nya 3%. Ini artinya kondisi utang yang kurang baik di PT Bank Serasi Jaya Semesta masih cukup bagus. Selanjutnya, penyebab terjadinya NPL. Yang pertama, nasabah tidak bisa membayar pinjaman karena ada gangguan tak terduga pada bisnisnya. Yang kedua, bank kurang teliti dalam menganalisa keuangan atau bisnis debitur, akibatnya bank memberikan kredit pada pihak yang tidak seharusnya. Yang ketiga, adanya kong kali kong antara perusahaan dan pihak lain untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Dampak NPL yang tinggi. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas terkait pada kemampuan suatu lembaga keuangan untuk membayar pihak ketiga. Yang kedua, solvabilitas. Masalah solvabilitas muncul di internal lembaga ketika modal lembaga keuangan tersebut berkurang dan gagal melakukan fungsinya. Yang ketiga, rentabilitas. Rentabilitas berhubungan pada piutang nasabah yang tidak bisa ditagih atau tidak. Jarang kasus ini di mana nasabah melarikan diri pada saat kreditnya ditagih. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari non-performing loan atau NPL adalah
Indikator keuangan yang mengukur persentase pinjaman yang gagal dilunasi oleh peminjam, tingginya tingkat NPL, dapat menjadi sinyal resiko kredit yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan sebuah lembaga atau sektor perbankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.